Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan kami dari kelompok 7 dengan anggota saya Andini Masayudukininda dengan nomor induk mahasiswa V01200007. Lalu ada Dona Alia dengan nomor induk mahasiswa V01200019. Lalu yang terakhir adalah Fauzia Nisa dengan nomor induk mahasiswa V01200022. Kami dari program studi D3 Bahasa Inggris Universitas 11 Maret. Kami akan mempresentasikan tugas micro translation yang berasal dari artikel Hansik Korean Cuisine: An Abundance of Taste, Ingredients, Dishes, and Surprises yang berasal dari website anticalife.com. Lalu kami akan menjelaskan teknik padanan yang digunakan pada artikel tersebut. Nah, padanan yang pertama yaitu adalah kata Hansik, di mana padanannya dalam Indonesia tidak ada sehingga menggunakan pure borrowing tanpa deskripsi karena sebelumnya sudah ada penjelasannya bahwa Hansik adalah Korean cuisine. Lalu yang kedua adalah kimchi, di mana tidak ada padanan yang selaras dengan bahasa Indonesia sehingga menggunakan teknik pure borrowing, tetap menggunakan kata kimchi, dengan tambahan deskripsi makanan khas Korea berupa asinan sayur, baik sawi atau lobak, yang dilumuri dengan saus khas Korea dan bubuk cabai. Lalu ada bibimbap, yang dalam padanan Indonesianya tidak ada, sehingga menggunakan teknik pure borrowing dengan tetap menggunakan kata bibimbap. Dan selanjutnya adalah hanyongsik, di mana teknik yang digunakan adalah pure borrowing dengan menggunakan kata hanyongsik itu sendiri, dengan tambahan teknik deskripsi dengan kalimat hidangan khas Korea yang lengkap mulai pembuka hingga penutup dalam satu meja. Selanjutnya adalah Western Course Meal, yang padanan Indonesianya berarti makanan barat, sehingga menggunakan teknik established equivalent. Selanjutnya adalah immense size, di mana padanan bahasa Indonesianya yaitu ukuran besar, karena ada dalam KBBI sehingga menggunakan teknik established equivalent. Lalu ada kata rice, di mana yang dimaksud dalam kalimat tersebut adalah nasi yang ada dalam KBBI sehingga termasuk dalam established equivalent. Selanjutnya adalah kata sup, yang di padanan Indonesianya berarti sama sup, termasuk dalam established equivalent. Lalu ada chopsticks, di mana padanan Indonesianya berarti sumpit, karena ada dalam KBBI sehingga termasuk dalam teknik established equivalent. Lalu selanjutnya adalah for the sake of hygiene, itu termasuk dalam teknik amplifikasi, di mana implisit menjadi eksplisit, ungkapan for the sake of hygiene tetap pure borrowing, yang memiliki makna demi kebersihan atau kehigienitas. Selanjutnya adalah stew, yang padanan Indonesianya bermakna rebusan, termasuk dalam teknik established equivalent karena ada dalam kamus. Lalu ada side dishes, atau padanan Indonesianya berarti lauk, sehingga termasuk dalam teknik established equivalent. Lalu ada juga westerners, yang bermakna orang barat, sehingga termasuk dalam teknik established equivalent karena ada dalam KBBI. Selanjutnya juga termasuk dalam KBBI yaitu culture shock, di mana padanannya gegar budaya, sehingga termasuk dalam teknik established equivalent. Lalu ada hobakjuk. Hobakjuk
yang tidak ada padanan dalam bahasa Indonesia, sehingga menggunakan teknik pure borrowing tetap. Selanjutnya yaitu Korean food shine. Itu kami jadikan amplifikasi dengan makna makanan Korea yang populer atau terkenal, karena dari implisit ke eksplisit. Lalu selanjutnya adalah Joseon Dynasty, karena tidak ada padanan dalam bahasa Indonesia, sehingga kami menggunakan teknik pure borrowing, tetap Joseon Dynasty dengan tambahan teknik deskripsi, yaitu dinasti kekaisaran yang terakhir dan terlama pada tahun 1392 hingga 1910 di Korea. Lalu selanjutnya adalah salad, kata salad, di mana kami menggunakan teknik establish equivalent karena ada dalam KBBI yang berkata atau bermakna selada, dan kami tambahi deskripsi, yaitu hidangan yang dibuat dari daun selada dengan mentimun, tomat, dan sebagainya, disiram dengan mayonnaise dan sebagainya. Lalu ada appetizer, di mana padanan bahasa Indonesianya yaitu makanan pembuka, ada dalam KBBI sehingga termasuk dalam teknik established equivalent. Lalu ada main dish yang bermakna atau memiliki padanan dalam bahasa Indonesia bermakna hidangan utama, karena ada di KBBI juga sehingga masuk dalam established equivalent. Selanjutnya adalah space based, karena tidak ada padanan yang sesuai di Indonesia sehingga kami menggunakan teknik pure borrowing dengan tetap space based. Lalu ada passive enjoyment, kami menggunakan teknik amplifikasi dengan mengubah dari implisit ke eksplisit, termasuk dalam naturalize pure atau NP, yang memiliki padanan suasana makan yang umum atau sepi atau lenggang atau pasif. Pasif menjadi NP. Lalu selanjutnya ada kata aktif, yang termasuk dalam NP, kata aktif menjadi aktif, dan ada juga padanan di Indonesia, sehingga termasuk dalam established equivalent. Lalu selanjutnya adalah the diversity atau padanan dalam bahasa Indonesia bermakna keragaman, dan ada di KBBI sehingga kami menggunakan teknik established equivalent. Lalu ada abundance yang dalam padanan bahasa Indonesia bermakna kelimpahan, ada dalam KBBI sehingga kami menggunakan teknik established equivalent. Selanjutnya teman saya, rekan saya Ica. Selanjutnya ada Kujonpan. Karena tidak ada padanannya dalam bahasa Indonesia, jadi tetap mempertahankan Kujonpan dengan teknik pure borrowing, ditambah dengan deskripsi salah satu hidangan unggulan dari Istana Kerajaan Joseon, dibuat dengan 8 bahan termasuk sayuran dan daging. Semua bahan dirancang untuk dibungkus dengan paket goreng tipis yang terbuat dari tepung dan dengan saus celup yang terbuat dari mustard atau kecap dengan cuka. Lalu ada Asian Korean Royal Dish, atau hidangan kerajaan Korea kuno, termasuk nasi dan sup, serta sup hot pot, kimchi, dan saus nasi putih dan nasi manis disajikan dalam sup. Yang paling umum adalah minyokguk atau sup rumput laut, dan gumtang atau sup tulang sapi. Kami menggunakan established equivalent ditambah dengan deskripsi. Lalu ada tortilla. Karena tidak ada padanannya dalam bahasa Indonesia, jadi tetap mempertahankan tortilla dengan pure borrowing, ditambah dengan deskripsi, yaitu makanan khas Meksiko berupa roti pipih, bulat, dan tidak difermentasi, yang terbuat dari tepung terigu dan jagung. Lalu ada spring,
atau musim dingin. Karena ada dalam KBBI, jadi menggunakan established equivalent. Selanjutnya ada summer atau musim panas. Ada dalam KBBI, jadi menggunakan established equivalent. Lalu ada fall, musim gugur. Ada juga dalam KBBI, jadi kami menggunakan established equivalent. Lalu ada namul. Karena tidak ada dalam bahasa Indonesia, jadi tetap mempertahankan namul dengan pure borrowing. Selanjutnya ada bunak jonkol. Karena tidak ada padanannya dalam bahasa Indonesia, jadi tetap bunak jonkol, yaitu sop gurita yang berisi sayuran hingga daging yang disajikan dalam porsi besar. Kami menggunakan pure borrowing dan deskripsi. Lalu ada fermented atau fermentasi. Peragian atau penguraian metabolik senyawa organik oleh mikroorganisme yang menghasilkan energi yang pada umumnya berlangsung dengan kondisi anaerobik dan dengan pembebasan gas. Kami menggunakan established equivalent ditambah dengan deskripsi. Lalu ada dalsot bibimbap. Karena tidak ada padanannya dalam bahasa Indonesia, jadi menggunakan pure borrowing dengan dalsot bibimbap tetap. Dengan ditambah dengan deskripsi, yaitu nasi campur dengan daging dan berbagai macam sayuran yang dihidangkan dalam periuk batu yang sudah dipanaskan. Selanjutnya ada bibimbap. Karena tidak ada padanannya, jadi tetap mempertahankan bibimbap dengan pure borrowing. Lalu ada dalsot atau periuk batu. Karena ada dalam KBBI, jadi menggunakan established equivalent. Lalu ada jotgal. Karena dalam bahasa Indonesia tidak ada, jadi tetap mempertahankan jotgal. Ditambah dengan deskripsi, yaitu makanan fermentasi khas Korea yang terbuat dari berbagai jenis produk laut seperti ikan, kerang, dan udang. Jotgal difermentasikan dengan garam sehingga rasanya asin. Jadi kami menggunakan pure borrowing ditambah deskripsi. Selanjutnya ada gochujang. Gochujang merupakan saus yang difermentasikan berisi cabai merah, bawang putih, dan fermentasi beras ketan dan pasta kedelai, serta sirup jagung. Saus ini merupakan bumbu utama untuk rasa pedas manis. Kami menggunakan pure borrowing karena gochujang tidak ada dalam bahasa Indonesia. Lalu ada doenjang. Dan tetap doenjang karena dalam bahasa Indonesia tidak ada. Dan ditambah dengan deskripsi, yaitu saus yang terbuat dari kacang kedelai dan garam yang difermentasi dalam waktu yang lama hingga menghasilkan tekstur pasta berwarna coklat tua. Kami menggunakan pure borrowing. Lalu ada namul. Kami tetap mempertahankan kata namul karena di Indonesia tidak ada. Ditambah dengan deskripsi, yaitu hidangan sehat Korea berupa sayuran berbumbu yang dimasak sebentar dengan bawang putih cincang, minyak wijen, dan biji wijen. Kami menggunakan pure borrowing dan deskripsi. Selanjutnya ada minmul mutang. Karena di Indonesia tidak ada padanannya, jadi tetap mempertahankan minmul mutang dengan pure borrowing. Ditambah dengan deskripsi, yaitu sup ikan air tawar dengan bumbu pedas. Lalu ada kimjang. Tetap kimjang karena tidak ada padanannya dalam bahasa Indonesia. Kami dengan teknik pure borrowing ditambah deskripsi, yaitu tradisi membuat kimchi pada musim salju. Selanjutnya ada earthenware pot. Earthen pot. Yaitu pot gerabah. Karena ada dalam KBBI, jadi menggunakan established equivalent.
Selanjutnya dilanjutkan oleh Dona. Untuk yang selanjutnya ada jang, yang berarti saus yang difermentasi. Dikarenakan tidak ada padanan dari bahasa Indonesia, jadi tetap menggunakan bahasa aslinya jang yang menggunakan teknik pure borrowing dan deskripsi. Untuk selanjutnya, Jonggukjang yang tidak ada padanan bahasa Indonesianya, jadi tetap menggunakan Jonggukjang menggunakan teknik pure borrowing. Selanjutnya, Doenjang. Doenjang adalah saus kedelai yang difermentasi dengan garam. Tidak ada padanan bahasa Indonesianya, jadi kami tetap menggunakan doenjang yang asli yang tekniknya pure borrowing dan deskripsi. Kemudian ada folk, artinya rakyat. Sesuai KBBI, jadi kami menggunakan established equivalent. Kemudian ada ungkapan a household falls if the taste of junk is changed, yang berarti sebuah rumah tangga akan hancur jika rasa saus junk tersebut berubah. Jadi kami menggunakan teknik amplifikasi dan pure borrowing. Kemudian auspicious date, yang berarti tanggal keberuntungan sesuai dengan KBBI. Jadi kami menggunakan teknik established equivalent. Selanjutnya mandukuk. Mandukuk merupakan hidangan Korea yang disajikan saat musim dingin. Hidangan ini berupa pangsit yang diisi dengan daging sapi cincang dan sayuran cincang dan direbus dalam kaldu dengan kue beras atau tok iris. Mandukuk menggunakan teknik pure borrowing dan penjelasannya dengan deskripsi. Kemudian ada ganjang. Ganjang merupakan jenis kecap dari fermentasi kacang kedelai. Kata ganjang tidak ada dalam padanan bahasa Indonesia, jadi kami menggunakan pure borrowing dan deskripsi. Yang sudah, kemudian meju. Meju merupakan saus yang dibuat dari kacang kedelai yang direbus, ditumbuk, lalu dibentuk kotak dan difermentasi selama beberapa bulan. Meju tidak ada padanan bahasa Indonesianya, jadi kami menggunakan pure borrowing dan deskripsi. Kemudian ripen atau mematangkan. Mematangkan ada di KBBI, jadi kami menggunakan established equivalent. Yang kemudian soy sauce yang berarti kecap juga ada di KBBI, jadi kami menggunakan established equivalent. Selanjutnya, mikroorganisme. Mikroorganisme adalah organisme yang sangat kecil, sehingga untuk mengamati bantuan sarana yang diperlukan. Jadi kami menggunakan amplifikasi untuk memberi informasi eksplisit dari implisit. Dan kemudian ada deskripsi dan established equivalent atau EE. Kemudian padanan selanjutnya karbohidrat, yang berarti karbohidrat merupakan senyawa sumber energi utama bagi tubuh. Jadi kami menggunakan amplifikasi, deskripsi, dan established equivalent. Selanjutnya protein. Protein merupakan salah satu gizi yang dibutuhkan untuk metabolisme dan kesehatan tubuh. Jadi kami menggunakan amplifikasi, pure borrowing, deskripsi, dan established equivalent. Selanjutnya, variety of flavor. Variety of flavor berarti variasi yang ada di KBBI, jadi kami menggunakan established equivalent. Yang selanjutnya, homemade atau buatan sendiri. Kami juga menggunakan established equivalent karena arti tersebut ada dalam KBBI. Selanjutnya, quality. Yang
diartikan menjadi kualitas sesuai dengan naturalized borrowing. Kemudian production menjadi produksi juga menjadi naturalized borrowing. Kemudian ada entire year yang berarti setahun yang sesuai dengan KBBI, jadi kami menggunakan established equivalent. Selanjutnya ada exaggeration yang berarti berlebihan yang sesuai dengan KBBI, jadi kami menggunakan established equivalent. Selanjutnya bookends. Bookends merupakan pembatas penahan rak buku yang kami menggunakan deskripsi dan established equivalent karena sesuai dengan KBBI. Selanjutnya ada jangdok. Jangdok berarti guci atau wadah yang berukuran besar dan memiliki tutup. Jangdok tidak ada padanan bahasa Indonesianya, jadi kami menggunakan pure borrowing dan untuk art dan established equivalent karena sesuai guci atau wadah ini. Selanjutnya earthenware yang berarti tanah liat sesuai dengan KBBI, kami menggunakan established equivalent. Yang selanjutnya ada vessel yang berarti bak, ya itu kami menggunakan established equivalent karena sudah sesuai dengan KBBI. Kemudian ada Buddhis yang berarti penganut agama Buddha, kami menggunakan established equivalent karena sesuai dengan KBBI. Selanjutnya ada samgyetang. Samgyetang merupakan sup yang terdiri atas campuran daging ayam utuh dan ginseng. Samgyetang tidak ada padanan bahasa Indonesianya, jadi kami menggunakan bahasa asli tersebut, jadi kami menggunakan teknik pure borrowing dan deskripsi. Selanjutnya ada ganjang-gejang. Gejang adalah hidangan laut yang difermentasi dengan ganjang. Ganjang yaitu kecap. Jadi kami menggunakan pure borrowing untuk kedua bahasa gejang dan ganjang, lalu deskripsi dan established equivalent. Selanjutnya, sambap. Sambap adalah masakan yang disantap dengan membungkus nasi dengan sayur berdaun. Sambap tidak ada padanan bahasa Indonesianya, jadi kami menggunakan pure borrowing. Kemudian deskripsi. Selanjutnya ada gamjatang. Gamjatang adalah sup pedas yang menyajikan kentang dan sayuran dengan daging babi. Gamjatang ini tidak ada padanan asli bahasa Indonesianya, jadi kami tetap menggunakan bahasa tersebut menggunakan teknik pure borrowing dan deskripsi. Kemudian ada bimnangmyeon. Bimnangmyeon adalah mie dingin pedas yang disajikan tanpa mencampurkan kuah. Bimnangmyeon tidak ada dalam padanan bahasa Indonesianya, jadi kami menggunakan teknik pure borrowing dan deskripsi. Kemudian sashimi. Sashimi merupakan ikan mentah yang diiris tipis, ini sesuai dengan KBBI yang kemudian kami menggunakan teknik established equivalent. Kemudian ada mulnangmyeon. Mulnangmyeon merupakan hidangan mie dingin yang disajikan dengan kuah kaldu sapi atau kuah kimchi lobak bening dan penyajiannya memasukkan es batu ke dalam kuah tersebut. Mulnangmyeon kami menggunakan teknik pure borrowing dan deskripsi. Kemudian ada buckwheat yang berarti gandum yang sesuai dengan KBBI, jadi kami menggunakan teknik established equivalent. Kemudian ada tok yang berarti kue yang berasal dari bahan mengandung beras berharga sebagai bahan utama. Tok tidak ada padanan dari bahasa Indonesia, jadi kami menggunakan padanan bahasa asli tersebut menggunakan teknik pure borrowing dan deskripsi. Kemudian ada rice cake atau kue beras. Dan kami menggunakan teknik established equivalent. Kemudian ada dessert atau hidangan penutup yang sesuai dengan KBBI. Kami menggunakan teknik
established equivalent. Kemudian yang terakhir, home style cooking atau dalam bahasa Indonesianya masakan rumahan. Jadi kami menggunakan teknik established equivalent. Kami mengambil artikel dari mtq-live.com/blog/hansik_korean_cuisine.html, kemudian menggunakan UDictionary-Web untuk penerjemahannya dan kbbi.kemendikbud.go.id. Sekian presentasi dari kami. Mohon maaf jika ada salah kata. Terima kasih. Terima kasih. Terima kasih.